Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KM Story. Pada kisah kali ini Mimin ada sebuah cerita yang ditulis oleh Kak Asep Dadan. Cerita ini diberi judul Si Cemong. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin doakan sahabat pendengar sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Sejak kecil aku sudah yatim piatu. Ibuku meninggal dunia sewaktu melahirkan aku dan ayahku menyusul setahun berikutnya setelah diterkam buaya sewaktu mencari ikan di sungai. Sejak saat itulah aku dirawat dan dibesarkan oleh paman dan bibiku. Kebetulan mereka tidak memiliki keturunan, sehingga kasih sayang mereka tercurah kepadaku semua. Ya, aku sudah dianggap anak laki-laki satu-satunya di keluarga paman dan bibiku. Paman ini adik kandung ayahku, saudara kandung ayahku satu-satunya. Sehingga boleh dikatakan paman dan bibiku ini the one and only, kaum kerabatku di dunia ini. Bagi yang tidak mengetahui sejarah hidupku, mungkin langsung menerka kalau paman dan bibiku ini adalah orang tua kandungku. Ya, wajahku memang sangat mirip dengan pamanku ini. Pamanku bernama Wiratmaja. Aku memanggilnya Mang Wira, seorang pria keras berusia 48 tahun. Tubuhnya kekar dan tinggi badannya sekitar 170 cm. Kulit kecoklatan dan otot-otot tubuh tampak kokoh bertonjolan. Wajah persegi dengan rahang kuku, pandangan matanya tajam tapi ramah. Ya, tipikal seorang perambah hutan yang suka bekerja keras. Kesehariannya dia masuk keluar hutan untuk mencari kayu bakar dan hasil-hasil hutan lainnya untuk kemudian dijual ke pasar. Sementara bibiku bernama Artasih. Aku memanggilnya Pitasi, seorang wanita lemah lembut berusia 45 tahun. Kulitnya putih, perawakannya sedikit gemuk, tapi sisa-sisa kecantikannya di masa muda jelas terbayang. Ia tipikal ibu rumah tangga pengabdi suami yang rajin dan penuh perhatian pada kelangsungan rumah tangganya. Aku sendiri kala itu sudah berusia 14 tahun. Warna kulitku kecoklatan. Tinggi badanku sekitar 160 cm. Postur tubuhku tinggi langsing dengan otot-otot keras meskipun tidak bertonjolan. Ya, tipikal seorang anak yang beranjak remaja. Aku pun cukup rajin dan sudah bisa membantu-bantu pekerjaan Mang Wira dan juga Pitasi di rumah. Beberapa tahun yang lalu, aku sempat bersekolah sampai tamat sekolah dasar. Tapi setelah itu, karena ketidakadaan biaya, aku tidak melanjutkan sekolah lagi. Dan seperti kusebutkan tadi, akhirnya aku membantu pekerjaan paman dan bibiku di rumah. Kami bertiga tinggal di sebuah rumah kayu di pinggiran hutan. Leweng Hanjuang namanya, yang terletak di pedalaman Sukabumi. Rumah kayu yang meskipun berlantai tanah yang dipadatkan dan beratap ijuk, tapi sangat sejuk sehingga membuat betah penghuninya. Dinding rumah terbuat dari lembaran-lembaran papan kayu jati yang kokoh meskipun telah berusia puluhan tahun. Di rumah sederhana berukuran 9 kali 5 meter persegi itu, aku dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Dunia kecil berupa rumah papan ini merupakan dunia yang indah dan nyaman menurutku. Meskipun terpencil tanpa fasilitas listrik, tapi membahagiakan. Terpencil, ya, tetangga terdekat adalah rumah Pak Abidin dengan jarak kurang lebih 200 meter, dipisahkan oleh semak belukar dan kebun. Sekolah tempat aku belajar dulu bahkan lebih jauh jaraknya. Dahulu semasa bersekolah, aku diantar Pitasi. Itu karena jarak rumah kami ke sekolah tak kurang dari 2 km. Barulah
Setelah duduk kelas 4, aku berani berjalan kaki sendiri. Hiburan kami satu-satunya adalah sebuah radio transistor tua berkekuatan 2 ban yang mesti kami hemat pemakaiannya karena harga batu baterai dirasa mahal. Dari radio tua itulah kami mendengarkan siaran berita, sandiwara radio, atau pagelaran wayang golek kesukaan Mang Wira. Pagi itu sehabis sembahyang subuh, Mang Wira sudah bersiap-siap hendak pergi ke hutan. Tak biasanya ia mengajakku. Sekarang karena Ujang Dadan sudah dewasa, jadi bisa membantu paman di hutan. Iya paman, kataku dengan penuh kegembiraan. Terbayang aku akan mendapat pengalaman menarik di luar lingkungan rumah papan ini. Kami pun berjalan beriringan memasuki hutan. Suasana hutan ternyata cukup ramai. Suara serangga hutan bagaikan konser musik. Sesekali terdengar lolongan anjing hutan di kejauhan, dengkur babi hutan di dalam belukar, dan auman macan dahan sayup-sayup terdengar. Suara terakhir itu kadang-kadang membuatku gemetar dengan muka pucat pasi. Mang Wira hanya tersenyum melihat tingkahku. Di hutan aku membantu Mang Wira mengumpulkan ranting-ranting untuk kayu bakar. Di beberapa tempat kami menemukan tanaman anggrek yang berbunga indah. Itu pun kami ambil dengan hati-hati. Menurut Mang Wira, harganya sangat mahal di pasar. Harapan tinggal harapan. Bukannya pengalaman menarik dalam petualangan pertamaku di hutan ini, tapi malahan pengalaman menegangkan. Di tengah rapatnya pepohonan, kami mendengar desisan yang sangat keras dan suara menggeleser. Dan tampak di depan kami, seekor ular sanca kembang dengan ukuran sangat besar, tampak melilit sebatang pohon loa. Kepala ular itu tegak dan matanya bersinar merah memandang kami. Lidahnya yang bercabang tampak keluar masuk. Dalam pemandangan mataku, ular itu sangat menakutkan, hampir sebesar pinggang orang dewasa. Sisiknya yang indah berwarna-warni tampak sebesar-besar piring, dan kepalanya yang jumbo itu dihiasi sepasang mata bersinar merah hampir sebesar bola tenis. Desisannya sangat keras dalam pendengaranku. Bau amis dan wangi pandan tercium tajam. Meskipun disuguhi pemandangan yang sangat menyeramkan, tapi Mang Wira tampak tenang. Dihampirinya kepala ular itu, ditatapnya mata sang ular, dan tiba-tiba ditepuk-tepuknya kepala sang ular itu sambil berkata, "Hei, sang Koroweling, jangan menakut-nakuti anak kecil. Ini sengaja ku ajak buat bantuin mengangkut kayu bakar. Kita hidup masing-masing saja seperti biasa." Macam kucing atau anjing yang sedang dielus-elus kepalanya itu sang ular. Setelah mendengar ucapan Mang Wira, ia berhenti berdesis. Kepalanya mendongak ke atas. Tubuhnya merayap ke atas pohon loa dan lenyap dalam rimbunan dedaunan. Mang Wira menoleh ke arahku yang masih berdiri sambil gemetar. "Jangan takut, Jang. Biasa kalau di hutan itu ketemu sama makhluk seperti itu. Biarlah, karena tidak akan mengganggu atau ngapa-ngapain, asal kita punya hati yang bersih." "Itu memangnya ular apa, Mang? Kok ukurannya besar amat?" "Iya, ular. Sama-sama makhluk Tuhan macam kita. Ya, wallahu alam, hanya Tuhan yang tahu dalam-dalamnya apa makhluk itu. Tapi bagi paman itu ular saja." Hari semakin siang. Kami sudah mendapat 8 ikat kayu bakar, 4 rumpun anggrek bulan, dan 3 rumpun anggrek sepatu. "Lumayan, Jang, hasil hari ini. Biarlah Ujang gak usah ikut ke pasar. Istirahat saja di rumah." Kami pun pulang ke rumah. Sebetulnya 8 ikat kayu bakar ini bisa saja Mang Wira bawa sendiri. Tapi tampaknya dia sengaja ingin mendidik aku untuk jadi pekerja keras. 3 ikat kayu bakar itu sengaja diberikan untuk dibawa olehku. Sesampainya di rumah
dan setelah menunaikan sholat zuhur, disambung dengan makan siang, Mang Wira langsung berangkat ke pasar untuk menjual kayu bakar dan rumpun anggrek itu. Sementara Pitasih menyuruhku untuk tidur siang. Esok harinya setelah sembahyang subuh, Mang Wira kembali bersiap-siap untuk masuk ke hutan. Aku pun mempersiapkan bekal karena Mang Wira mengatakan bahwa kita akan seharian di dalam hutan. Mang Wira pun menekankan kalau kami akan berkonsentrasi mencari rumpun anggrek dibanding kayu bakar. Sambil menceruput kopinya, Mang Wira berkata, "Hari ini kita akan merambah hutan agak ke dalam, Jang. Siapa tahu dapat lagi rumpun anggrek seperti kemarin. Yang kemarin juga ternyata laku Rp350.000 semua. Jadi satunya dihargai 50 ribuan. Kan lumayan tuh." "Gitu ya, Mang. Mudah-mudahan kita dapat yang seperti itu lagi dan gak ketemu lagi dengan ular besar macam kemarin." "Jangan terlalu ketakutan kalau di dalam hutan, Jang. Tapi tetap harus waspada dan jangan lupa berdoa." Pitasih ikut nimbrung dari belakang. "Harus hati-hati, Pak. Jangan terlalu gegabah. Jangan terlalu merambah ke dalam hutan dong. Kan bawa anak kecil." "Ya, mudah-mudahan gak ada apa-apa. Anak kecil, gimana? Itu udah tinggi besar macam itu. Dibawa masuk hutan itu supaya anaknya tambah berani. Semakin banyak pengalaman dan kemampuannya." Sekitar pukul 5:30 pagi, kami berangkat menembus hutan. Meskipun cuaca masih remang-remang cenderung gelap, tapi langkah kaki Mang Wira tampak lancar tanpa keraguan. Kakinya seolah-olah memiliki mata. Tak sekalipun ia tersandung akar pepohonan atau bebatuan. Kentara sekali kalau sudah terbiasa keluar masuk hutan. Aku sudah mulai agak terbiasa dengan suasana hutan. Suara-suara binatang hutan sudah kuanggap pagelaran konser yang bisa kunikmati. Di pinggir hutan sudah kudapat 2 rumpun anggrek merpati. Mang Wira memuji ketajaman mataku. "Rupanya sudah ada kemampuan kamu, Jang." Aku hanya terkekeh bangga mendengar pujian Mang Wira. Semakin dalam hutan yang kami rambah, ternyata semakin rapat. Beberapa rumpun anggrek kami dapatkan lagi. Dan selepas tengah hari, kami putuskan untuk beristirahat di dekat sebuah mata air kecil yang membentuk sebuah kolam kecil dangkal tapi jernih airnya. Kami duduk di atas batu besar di pinggir kolam, membuka bekal makan siang kami sambil bersandar pada sebuah pohon besar. Lumut yang tumbuh di dasar hutan tampak macam karpet lembut berwarna hijau. Kami menikmati bekal makan siang sederhana yang dipersiapkan oleh Pitasih tadi pagi. Nasi timbel atau nasi putih dibungkus daun pisang yang dilayukan. Dengan lauk makan berupa ikan asing japuh goreng, sambal terasi matang, dan sejumput tumis kangkung. Bekal minum hanya 2 botol besar air teh pahit. Nikmatnya makan siang setelah berjalan di tengah hutan tak terbayangkan. Seingatku, inilah makan siang paling nikmat yang pernah kurasakan. Selepas makan siang, kami bersembahyang zuhur dan beristirahat sebentar. Aku berbaring di atas hamparan lumut dan merendam kakiku di air kolam yang sejuk. Wih, segar sekali rasanya. Sementara Mang Wira asik menghisap rokok dan daun kawungnya. Setelah beristirahat kurang lebih 1 jam, Mang Wira bangkit dari duduknya. "Hayo, Jang, kita jalan lagi. Takut keburu sore." Setelah 1/4 jam berjalan, kami menemukan sebuah jurang curam yang membuat kami terpana. Di dinding jurang itu tumbuh puluhan rumpun anggrek dengan bunga warna-warni dan beraneka ragam bentuk. Wow, aku hampir bersorak melihatnya. Tapi Mang Wira tampak tak terlalu antusias melihat pemandangan itu. "Susah ngambilnya, Jang. Paman tidak mempersiapkan tali untuk menuruni jurang-curam itu." "Biar Ujang coba, Mang.
Bahkan bisa bergantung pada tanaman merambat atau akar gantung. Sepertinya bisa kita ambil itu anggrek di bagian atas. Jangan, Mamang tidak mengizinkan kamu melakukannya. Itu bukan pekerjaan anak kecil, resikonya sangat besar. Sayang, itu bunga anggreknya warna-warni begitu. Mang Wira segera menjalin akar-akaran dan tanaman menjalar menjadi semacam tali. Setelah ujung tali itu diikatkannya di pohon besar yang tumbuh di mulut jurang, Mang Wira segera menuruni jurang sambil membawa kaneron atau tas yang terbuat dari anyaman bambu dan rotan. Sementara itu aku menonton aktivitas Mang Wira dari bibir jurang. Selagi asik mengambil rumpun-rumpun anggrek yang tumbuh di dinding jurang, aku tidak memperhatikan tali yang menjadi penahan tubuh pamanku. Tiba-tiba, serak, tali itu terputus. Tubuh pamanku sontak terjatuh melayang ke dalam jurang yang menganga curam. Aku hanya bisa memekik ngeri melihat pemandangan tragis itu. Terbayang badan Paman Wira akan remuk terbanting ke dasar jurang. Tiba-tiba dari dasar jurang, tampak bayangan berwarna campuran kuning dan hitam melesat ke arah tubuh pamanku yang sedang melayang. Tubuh pamanku menjadi seperti bola yang memantul, terbawa lagi ke atas dan mendarat di bibir jurang tak jauh dariku. Segera ku hampiri tubuh pamanku, tapi langkahku tiba-tiba terhenti. Mang Wira memang tengah duduk menjuntai di bibir jurang, tapi di sampingnya tampak mendekam seekor lodaya atau harimau besar dengan ukuran tubuh sebesar anak sapi. Mata sang harimau itu tampak menatap ke arahku. Harimau itu hanya mendekam tapi mengeram sambil menatapku dengan tajam. Langkahku terhenti, wajahku pucat pasi dan tubuhku gemetaran, disuguhi audio visual semacam itu. Mang Wira tampak tersenyum lebar sambil mengelus-elus kepala harimau itu. Kesini Jang, jangan takut-takut begitu. Kenalan nih sama peliharaan Mamang, namanya si Cemong. Dari dulu juga berdekatan. Si Cemong ini berdiam di sudut pagar depan rumah kita. Aku masih belum berani mendekat. Mang Wira meraih tanganku dan menyodorkannya ke depan mulut harimau besar itu. Hampir saja aku menjerit ketakutan. Ya, ketakutan kalau tanganku hilang disantap raja hutan itu. Harimau itu menatapku tajam, mengendus-endus tanganku. Kumisnya yang keras terasa macam jarum menusuk tanganku. Dan sang harimau menjilati telapak tanganku. Telapak tanganku serasa disapu oleh amplas. Geli-geli ngeri rasanya. Mang Wira tertawa melihat ekspresi wajahku. Nah, sekarang Ujang sudah berkenalan dengan si Cemong ya. Jadi jangan ketakutan lagi kalau suatu saat mengalami ketemu lagi di hutan ataupun di kampung. Aku belum bisa menghilangkan rasa takutku. Kucing buas berukuran panjang hampir 3 meter, mata mencorong, dan ekornya yang tak berhenti bergerak, tampak sebesar gelang ukuran 1,5 inci dalam pemandangan mataku. Dengan tubuh belang kuning hitam, serta cakar di keempat kakinya, tajam seperti silet. Taring-taring runcing sebesar tangan bayi, dan geraman beratnya seakan-akan merontokkan jantung. Sungguh, mesin pemangsa yang sempurna di puncak piramida makanan. Sejenak kami tenggelam dalam keheningan. Hanya suara serangga hutan dan geraman pelan si Cemong sesekali memecah kesunyian. Matahari sudah meluncur ke ufuk barat. Astagfirullah, kita belum sembahyang asar, Jang. Sembahyang di sini sajalah. Enggak, kita sembahyang di tempat tadi saja. Nanti waktunya keburu habis dong. Mata Mang Wira melirik ke si Cemong. Mong, tolong antarkan kami ke tempat sholat. Tiba-tiba makhluk belang itu berdiri. Hampir saja aku terkejut. Mulutku menganga, badanku gemetar. Perasaanku campur aduk antara takjub dan takut. Bayangkan saja, seekor harimau sebesar anak sapi
tiba-tiba berdiri di hadapanku. Mang Wira tertawa geli melihat ekspresi wajah dan gestur tubuhku. Dengan santainya, Mang Wira duduk di atas punggung sang raja hutan tersebut. Buruan Jang, duduklah di belakang paman. Takut Mang. Nih anak, kan tadi sudah diperkenalkan. Gak usah takut-takut lagi dong. Setelah dipaksa, ku beranikan diriku menaiki punggung makhluk itu. Aku pun berpegangan erat di pinggang Mang Wira. Mang Wira menepuk kepala si Cemong, dan si Cemong melompat ke depan dengan kecepatan yang tak dapat kubayangkan. Sepersekian detik kemudian, kami sampai di kolam kecil tengah hutan. Setelah berwudu, kami pun bersembahyang asar berjamaah. Si Cemong mendekam di samping tempat kami sholat. Hasil yang kami dapat hari ini dari hutan sepertinya kurang memuaskan. 2 rumpun anggrek tebu dan 4 rumpun anggrek merpati. Rumpun-rumpun anggrek yang lain meluncur ke dasar jurang bersama karenon yang dibawa Mang Wira saat jatuh. Akhirnya kami pun pulang ke rumah diantarkan oleh si Cemong. Kami sampai di rumah sekitar pukul 5:30 sore. Sesampainya di rumah, wujud si Cemong menghilang di pagar rumah. Pitasi menyambut kami di pintu masuk dengan tersenyum. Maklum, melihat ekspresi wajahku saat aku memasuki rumah. Setelah mandi, bersembahyang maghrib dan makan malam, kami bertiga duduk di atas tikar di ruang tengah. Sebuah lampu minyak berukuran besar menerangi kami. Biar anggrek-anggrek yang tadi besok Mamang bawa ke pasar. Sekalian mau beli batu baterai buat radio. Ujar Mang Wira sambil menghisap rokok kawungnya. Jangan lupa Pak, beli terasi dan garam juga. Beras gak usah beli dulu. Isi pedaringan masih ada setengahnya. Sambung Pitasi sambil melipat pakaian yang sudah kering dari jemuran. Aku yang terkantuk-kantuk sambil bersandar ke tiang rumah, sontak berkata, Mang Wira, si Cemong itu siapa sebenarnya? Sebelum menjawab, Mang Wira tampak merenung beberapa jenak. Diletakkannya rokok kawung yang tengah ia hisap di asbak. Duduknya bergeser menghadap padaku. Setelah beberapa kali berdehem, Mang Wira berbicara panjang lebar. Mungkin sekarang waktu yang tepat bagi Ujang untuk mengetahui duduk perkara mengenai si Cemong. Si Cemong itu makhluk peliharaan kakek buyutmu. Awas, jangan sekali-kali punya anggapan kalau si Cemong itu penjelmaan arwah leluhur kita. Bukan seperti itu. Si Cemong itu hanyalah semacam makhluk halus yang bisa disuruh-suruh oleh kita manusia, selaku makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Mamang sudah lama memelihara si Cemong. Ya, seumur Mamang hidup saja. Sejak kecil Mamang sudah mengenal si Cemong. Diperkenalkan oleh ayah, ya almarhum kakekmu. Aku manggut-manggut mendengarkan keterangan Mang Wira yang panjang lebar. Beberapa tanda tanya di kepalaku sebagian menghilang. Sekarang mah Ujang buruan sembahyang Isya. Jangan banyak yang dipikir. Besok libur dulu dah merambah hutannya, karena Mamang mesti ke pasar. Aku pun mengangguk dan bangkit menuju kamar mandi untuk berwudu. Di dapur aku berpapasan dengan Pitasi. Sehabis sholat, tolong buangin sampah di tong sampah ke lubang sudut pagar depan ya Jang. Lagi-lagi aku hanya mengangguk sambil bergegas ke kamar mandi. Sehabis sholat, aku membawa tong sampah di dapur ke depan rumah. Setelah isinya dikosongkan di sudut pagar, aku bergegas menuju pintu rumah. Tapi begitu berbalik, tampak 2 mata besar menyorot bersinar, dan suara geraman tertahan seakan-akan ada di samping telinga. Ya Allah, si Cemong menampakkan diri di hadapanku. Aku berdiri gemetaran. Tak terasa tong sampah sudah terlepas dari tanganku. Sosoknya dalam kegelapan malam jauh lebih menyeramkan. Tanpa sadar, kusodorkan tanganku sambil memejamkan mata.
Kurasakan lidah kasar si cemong menjilati tangan kiriku. Ku beranikan diri mendekati kepalanya. Nekat ku elus-elus kepala kucing raksasa itu. Dan si cemong mendengur keenakan. Aku berasa mengelus kepala seekor kucing kecil yang lucu. Sudah ya Mong, aku mau istirahat dulu. Si cemong menggesek-gesekkan kepalanya ke tanganku. Aku mengelusnya sekali lagi. Kurai tong sampah dan bergegas menuju rumah tanpa menoleh lagi ke belakang. Mang Wira tampak tersenyum di ruang tamu. Udah kenal banget dengan si cemong, Cang? Tanya Mang Wira. Tampaknya Mang Wira tahu bahwa barusan aku ketemu makhluk peliharaannya. Aku mengangguk dan tersenyum. Sekarang lekas tidur, tapi ganti dulu itu celana. Kok basah dan bau pesing begini? Kata paman sambil tertawa. Ya Allah, tampaknya aku gemetaran di depan si cemong. Tanpa sadar aku sampai kencing di celana. Ada saja. Tak terasa hampir setahun aku mengenal si cemong. Banyak peristiwa menarik yang kualami bersamanya, terutama di hutan. Aku sudah diajari oleh Mang Wira bagaimana cara memanggil si cemong. Tapi itu tak bisa dilakukan sembarangan. Si cemong baru akan menampakkan diri jika kita benar-benar membutuhkannya. Jadi kalau sekedar iseng, si cemong tak akan mau menampakkan dirinya. Sudah beberapa kali aku merambah hutan sendirian. Itu terjadi bila Mang Wira kurang enak badan atau ada keperluan lain. Alhamdulillah, lancar sih. Karena ilmu kehutanan yang diturunkan Mang Wira padaku sudah kupegang. Yang kumaksud ilmu kehutanan itu bukan ilmu mistik atau klinik, tapi segala hal yang harus diketahui oleh perambah hutan seperti orientasi wilayah supaya tidak tersesat, menentukan arah, membaca tanda-tanda cuaca, menganalisis jejak binatang supaya terhindar dari binatang buas, lalu menentukan tanaman yang beracun atau tidaknya, dan masih banyak lagi. Itu semua untuk menjamin keselamatan, selain kewaspadaan dan kehati-hatian tentunya. Mungkin orang mengira kalau sudah kenal si cemong itu enak, tinggal naik punggungnya, lalu wus-wus saja pergi ke suatu tempat. Tidak begitu. Bantuan si cemong baru bisa diandalkan jika keadaan benar-benar genting saja. Kalau dalam keadaan normal dan situasi bisa ditangani, jangan harap dia mau menolong. Memperlihatkan dirinya pun dia enggan, walaupun kita sudah panggil-panggil. Pernah suatu saat, ketika Mang Wira berhalangan pergi ke hutan, aku menggantikannya. Seperti biasa, aku membawa bekal makanan, lengkap juga kaneron untuk tempat hasil hutan. Sepertinya ini menjadi hari sialku. Setelah merambah hutan sejak pagi sampai menjelang tengah hari begini, aku hanya mendapat 3 rumpun anggrek ungu. Akhirnya aku memutuskan untuk beristirahat sejenak. Kulihat ada batang pohon tumbang melintang di lantai hutan. Tampaknya cukup nyaman untuk diduduki. Aku duduk dan membuka botol minumku. Kuteguk air teh pahit yang tadi pagi disiapkan Bitasi. Wih, segernya air teh dingin membasahi kerongkonganku. Kuputuskan untuk beristirahat sejenak di tempat itu. Tapi tiba-tiba, tanah yang kupijak terasa bergetar hebat. Batang pohon yang tengah kududuki terasa bergerak dan bergeser. Seret, seret. Suara benda bergeser di lantai hutan. Beberapa rumpun perdu dan semak tampak rebah. Ternyata batang pohon yang kududuki adalah seekor ular besar. Aku berdiri gemetar. Tampak kepala sang ular yang dalam pandanganku sebesar buah kelapa berbalik ke arahku. Aku tak berdaya, jangankan untuk lari, memejamkan mata pun tak kuasa. Aku dan sang ular saling berpandangan. Jarak kepalaku dan kepala sang ular tak lebih dari 1/2 meter. Mata binatang melata yang besar itu menatapku dengan tajam. Suara desisanya memenuhi gendang telingaku.
Lidahnya yang sebesar lengan bayi tampak keluar masuk mulutnya. Dan beberapa jenak kemudian terdengar suara seperti semak belukar di terabas. Suara itu disambung dengan suara geraman tertahan di samping telingaku. Sesaat kemudian, kepala si cemong sudah berada di samping kepalaku. Si cemong mengaum, suaranya seakan hendak memecah gendang telingaku. Kepala sang ular bergeser. Pandangan matanya terarah ke si cemong. Kedua makhluk yang sejatinya mungkin makhluk tak kasat mata itu saling memandang. Dan akhirnya sang ular mendesis untuk selanjutnya merayap pergi memasuki kegelapan rimba. Kuusap kepala si cemong sebagai tanda terima kasihku. Dan sepersekian detik kemudian, kucing raksasa berbulu belang kuning hitam meloncat dan menghilang dalam rapatnya pepohonan. Kuputuskan untuk pulang membawa hasil hutan yang tidak seberapa ini. Aku sampai di rumah menjelang asyar. Kuceritakan pengalamanku barusan kepada Mang Wira. Mang Wira hanya manggut-manggut mendengarkan ceritaku. Sepertinya Mang Wira tidak terlalu antusias pada scan pertemuan si cemong dengan sang ular besar. Tampaknya si cemong sudah melapor duluan kepada Mang Wira sebelum aku. Jadi anggreknya sudah semakin langka, Jang? Tanya Mang Wira. Ya memang begitu, Mang. Ini mencari sejak pagi buta sampai tengah hari. Dapatnya hanya segini. Jawabku sambil menyodorkan 3 rumpun anggrek ungu yang ku dapat tadi siang. Lah, segitu juga udah alhamdulillah. Segitu juga rezeki dari Allah. Lebih dari cukup untuk menyambung kehidupan kita sehari 2 hari ke depan. Pitasi menimpali pembicaraan kami dari dapur. Sana, mandi dulu Jang. Udah hampir lewat waktu asyar loh. Langsung makan saja. Kalau sudah beres, bersembayang. Aku pun mengangguk dan segera pergi ke belakang. Sebulan telah berlalu. Ya, penghidupan kami dengan merambah hutan lumayan membuat kami hidup berkecukupan. Mang Wira tak lagi berjualan kayu bakar, tapi menghususkan mencari rumpun-rumpun anggrek dan bunga-bunga hutan lainnya, kemudian menjualnya ke pecinta anggrek atau tanaman hias di kota. Dengan harga antara 20.000 atau 50.000 untuk setiap rumpun itu, sudah lebih dari cukup untuk menyambung hidup sehari-hari. Malah Pitasi sudah bisa menabung. Ya, menabung bagi orang kampung seperti kami, itu bukan menyimpan uang di bank, tapi membeli perhiasan emas. Istilahnya berhias sambil menabung. Suatu malam, hujan gerimis turun sejak maghrib. Suara radio yang naik turun di ruang tengah menemani keluarga kami di malam yang dingin ini. Kami tak bersemangat untuk berbincang-bincang bersama. Sehingga setelah sembahyang Isya, aku memutuskan untuk segera tidur. Lewat tengah malam, aku terbangun karena mendengar suara langkah kaki banyak orang di depan rumah. Perlahan-lahan aku turun dari tempat tidur. Ku pakai sandalku dan segera menuju ke ruang tamu. Aku mengintip dari balik gorden dan ternyata ada sekitar 7 orang pria berdiri di depan pintu rumah. Wajah-wajah keras tersorot sinar lampu teplok tampak jelas. Aku menyimpulkan mereka adalah orang-orang yang berniat jahat kepada kami. Tapi tiba-tiba orang-orang itu berlari mengelilingi rumah kami. Entah sedang melakukan ritual apa, kok menjadi seperti itu. Aku masih asyik mengintip keluar ketika Mang Wira menepuk bahuku dari belakang. Aku berbisik, Mamang ini loh, ngagetin aja. Nonton apaan sih di dalam rumah? Serius amat? Itu, ada yang pada berlari-lari mengelilingi rumah kita. Mereka itu siapa, Mang? Besok lagi saja kalau pengen tahu. Sekarang kembali tidur saja, biar tidak bangun kesiangan. Besoknya, sehabis sembahyang subuh, aku disuruh Mang Wira untuk membuka pintu depan. Tampak 7 orang pria bergeletakan di halaman rumah. Dilihat dari kondisi tubuh dan wajah mereka, sepertinya setengah pingsan kelelahan.
Pitasi menyediakan 7 gelas air dingin dan memintaku untuk meminumkannya kepada 7 orang itu. Tampak 1-2 dari mereka mulai tersadar dan duduk bersila di halaman. Kalian itu siapa? Mengapa pada tidur-tiduran di depan rumah? Mang Wira membuka percakapan. Yang menjawab tampaknya pimpinan gerombolan itu. Dia berkata sambil gelagapan. Ampun Tuan, ampun. Itu apa yang membututi kami semalaman? Ih. Lah, itu mah yang membututi kalian semalaman itu hanya bayangan dari niat jahat kalian, bukan apa-apa. Makanya, hidup itu harus berjalan di jalur yang lurus dan benar. Carilah rezeki dari jalan benar dan halal. Jangan mencuri atau merampok. Kan jadi begini akibatnya. Kemudian Mang Wira panjang lebar menasehati mereka. Pitasi sibuk di belakang mempersiapkan sarapan untuk mereka bertujuh. Dan setelah menghabiskan sarapannya, mereka berpamitan untuk pulang. Tak lupa Pitasi membekali mereka dengan 7 porsi nasi timbel plus lauk makannya. Sebelum berlalu, berkali-kali mereka mengucapkan terima kasih kepada kami. Mata mereka yang menyiratkan ketakutan tampak kontras dengan tubuh mereka yang tinggi besar. Mang Wira menceritakan kepadaku kalau mereka bertujuh itu adalah gerombolan rampok yang berniat merampok rumah kami. Tapi belum sampai melaksanakan niat jahatnya, mereka keburu dikejar si Cemong. Mereka melihat harimau besar, seolah-olah mengejar mereka semalaman. Mereka merasa telah berlari jauh, tapi ternyata hanya mengelilingi rumah ini dari tengah malam sampai subuh. Tak terasa 5 tahun telah berlalu. Aku sudah menjadi seorang jejaka berusia 19 tahun. Paman dan bibiku sudah beranjak tua. Sekarang aktivitas merambah hutan sudah aku jalani sendiri. Pamanku tak pernah menyertaiku lagi. Paling-paling Mang Wira yang menjual hasil hutan yang ku dapat ke pasar atau pecinta bunga langganannya. Leuweng atau hutan Hanjuang seakan-akan sudah menjadi halaman belakang rumahku. Setiap jengkal isinya sudah kuhafal dengan baik. Suara-suara binatang hutan seolah-olah sudah menjadi musik pengantar perjalanan. Berpas-pasan dengan gerombolan babi hutan, rusa, pelanduk, atau bahkan macan dahan sudah kuanggap biasa. Suatu hari setelah berjibaku di tengah hutan, aku memutuskan untuk beristirahat di pinggir kolam kecil sambil menikmati bekal makan siang yang tadi pagi disiapkan Pitasi. Kuselonjorkan kakiku. Angin semilir membelai tubuh menerbitkan rasa kantuk. Ku ambil air wudhu dan aku bersembahyang zuhur sendirian. Saat ku akhiri sholat, di sebelah kiriku sudah mendekam si Cemong. Aku tersentak kaget. Ada apa, Mong? Tumben memperlihatkan diri tanpa dipanggil. Si Cemong hanya menjawab dengan dengur halus dan matanya melirik ke arah punggungnya. Aku mengerti kalau itu isyarat bagiku untuk menaiki punggung si Cemong. Aku sedikit bertanya-tanya dalam hati. Meskipun memang firasatku mengatakan bahwa akan ada hal luar biasa terjadi, aku tidak bisa memastikan hal tersebut. Sepersekian detik, kami berdua sampai di lapangan kecil dan rata di tengah hutan. Ku sebut lapangan kecil karena hanya berbentuk pedataran dengan dimensi luas kurang lebih 12 kali 10 meter persegi. Alasnya ditumbuhi lumut mirip karpet berwarna hijau. Sekelilingnya ditumbuhi semak belukar dan pohon kabau. Suasananya sejuk tapi menyeramkan. Sepertinya ini bukan bagian dari hutan Hanjuang, tempatku mencari nafkah sehari-hari. Lama-lama terdengar suara ombak memecah di pantai. Hah? Di manakah kami sekarang? Beberapa pertanyaan berputar dalam benakku. Aku dan si Cemong diam membisu. Aku berdiri tegak, sementara si Cemong mendekam di sampingku. Tiba-tiba, segulung kabut kebal menyelubungi tempat ini. Aku tersentak kaget. Beberapa saat kemudian, kabut menipis dan menghilang.
Ternyata di sekeliling kami sudah ada sekelompok pria berpakaian putih-putih. Ikat kepalanya pun putih. Ya, 7 orang pria mengelilingi kami dan memandang kami dengan tatapan tajam, namun ramah menyejukkan. Sampurasun orang Sunda. Salah seorang dari mereka mengucapkan salam padaku. Aku pun menyadari kalau Ki Sunda itu adalah sebutan mereka untukku. Rampes saudara. Jawabku otomatis. Jangan kaget kalau dirimu dan si Cemong diundang olehku ke tempat ini. Pria itu menyambung ucapannya sambil tersenyum tipis. Sebenarnya siapakah Anda dan ini daerah apa? Aku memberanikan diri bertanya. Aku sedikit agak berani karena ada si Cemong di sampingku. Pria itu melambaikan tangan ke arahku. Supaya lebih rileks berbicara, sebaiknya kita semua duduk bersila. Kami pun duduk bersila. Aku duduk bersila sambil sedikit menyandarkan badanku ke tubuh si Cemong. Pria itu menyambung pembicaraannya. Tempat ini terletak di hutan Sancang. Namaku Ki Gede Surawijaya. Aku dulu yang memberikan si Cemong kepada kakek buyutmu ratusan tahun yang lalu. Sekaranglah saat yang tepat bagi si Cemong untuk kembali lagi dalam pengasuhanku. Kalau begitu, artinya aku harus berpisah dengan si Cemong. Mengapa harus begitu? Tanyaku seolah-olah memprotes. Pria itu tersenyum dan berkata, ada 2 jawaban untuk pertanyaanmu ini. Yang pertama, sudah sampai akhir perjanjian antara aku dan kakek buyutmu mengenai si Cemong. Yang kedua, dirasa-rasa dirimu dan keluargamu seperti bergantung kepada si Cemong. Itu mungkin karena kalian pernah beberapa kali ditolong olehnya, sehingga tanpa sadar mempunyai sikap semacam itu. Kalian manusia adalah makhluk paling mulia. Tak diperbolehkan oleh Yang Maha Kuasa untuk bergantung kepada makhluk-makhluk semacam kami ini. Untuk itu, demi kebaikan semua, mulai hari ini, si Cemong akan kembali di bawah pengasuhanku. Pria itu menerangkan panjang lebar. Aku hanya bisa diam sambil tertunduk. Tak terasa, beberapa bulir air mataku menetes. Si Cemong pun tampak merasakan kesedihanku. Kepalanya menggeser-geser di tanganku. Ku peluk kepala harimau besar itu sambil menangis. Suara ombak semakin jelas terdengar, seiring semakin sepinya suasana hutan. Suara serangga hutan semacam tonggeret dan ciri cangkas yang biasa berkonser di hutan saat itu membisu. Semua seolah-olah merasakan kesedihanku. Ki Gede Surawijaya kembali meneruskan pembicaraannya. Kali ini dia berbicara kepada kami berdua. Nah, Cemong, antarkan Ki Sunda ini ke tempatnya. Selamat berpisah Ki Sunda. Mudah-mudahan kelak kita bisa bertemu kembali di alam keabadian. Aku pun berdiri tegak disusul oleh si Cemong. Ku naiki punggung si Cemong dan tanpa menoleh lagi kami melesat pulang. Kami pun sampai di halaman rumah menjelang malam. Kuusap kepala si Cemong untuk terakhir kalinya. Usapan itu berakhir ketika raga si Cemong menjadi asap putih dan melesat ke angkasa. Selamat tinggal Cemong. Demikian kisah akhirnya. Berakhir sedih sahabat pendengar. Si Cemongnya berpisah. Mimin pamit undur diri, tunggu cerita lainnya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.